Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 LPTK IAIN Curug Bengkulu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar Ismail dengan nomor peserta PBG 389170026068 dengan nomor induk mahasiswa 25581200351. Video ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 di kelas 6 MI Negeri 2 Indramayu. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila, tema bab 5, menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Materi pentingnya toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama. Saya mohon kritik dan saran dari penguji untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Siap belajar? Siap. Semangat belajar? Semangat. Gabung semangat. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh salah satu siswa. Ya, silakan. Coba. Duduk rapi. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran atau belajar dimulai, Pak Gopar ingin mengecek kehadiran kalian. Ya. Apa di antara kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua. Wah, hebat ya, hadir semua. Ya, mudah-mudahan kalian ini menjadi orang-orang yang sukses ya. Amin ya rabbal. Amin. Baik. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Judulnya yaitu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri dulu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran atau belajar dimulai, Pak Gupar, jangan tahu masih ingat tidak pembelajaran kemarin yang sudah kita pelajari? Masih, Pak. Coba Pak Gupar pengen tanya kalau masih ingat. Coba ya. Apa pengertian dari keberagaman? Saya, Pak. Ayo, apa? Perbedaan. Oh, perbedaan. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Bermacam-macam. Bermacam-macam, betul, tepuk tangan. Ya, berarti kalian tandanya masih ada yang ingat. Terus sebutkan keberagaman yang ada di Indonesia. Saya Pak. Oh, Nurma. Apa Nurma? Suku bangsa, budaya, agama, dan ras. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Sebutkan beberapa keragaman budaya di Indonesia. Ada? Yo. Saya, Pak, Apa? baju adat, bahasa Ya. daerah, rumah adat, makanan khas dan lain-lain. Ya, betul. Terima kasih, tepuk tangan. Coba, mau bertanya lagi. Ya. Sebutkan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Masih ingat nggak? Saya Pak. Bella. Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik, Buddha, Hindu. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Ternyata kalian masih ingat. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita belajar materinya yaitu pentingnya toleransi dalam keberagaman budaya dan agama. Ya. Coba ada yang tahu nggak toleransi? Saya Pak. Wah, Aul, apa Aul? Saling menghormati dalam perbedaan. Saling menghormati dalam perbedaan. Perbedaan itu banyak, ada perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Betul sekali, ayo buka. Hari ini kita masih tetap belajar itu tema bab 5, yaitu menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Materinya yaitu pentingnya toleransi dalam keberagaman budaya dan agama. Dan tujuan pembelajaran ini atau tujuan belajar ini yaitu memahami makna toleransi dan pentingnya sikap toleransi dalam perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengidentifikasi dan menerapkan sikap toleransi dalam perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang pentingnya
toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama, mari kita lihat materi tersebut melalui video. Pentingnya toleransi dalam keberagaman budaya dan agama. Untuk menghindari sikap negatif atas keberagaman, kalian harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan budaya ataupun agama yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, istilah toleransi dimaknai sebagai sikap toleran, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya, dan berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jika setiap keluarga memiliki sikap toleran, niscaya akan tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dan menghormati. Toleransi sangat penting karena dapat membantu masyarakat hidup rukun meskipun berbeda budaya atau agama. Tanpa toleransi, perbedaan. Baik anak-anak, tadi sudah melihat video atau materi pembelajaran di video ya. Nah, Pak Gopar ingin menjelaskan sedikit. Anak-anak, toleransi ini atau sikap toleransi ini ya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya di sekolah atau di keluarga atau di lingkungan masyarakat. Nah, ya. Contoh dari sikap toleransi yang diterapkan di keluarga yaitu menghargai anggota keluarga yang berbeda keyakinan. Ya, itu salah satu contohnya. Masih banyak lagi contohnya. Terus contoh sikap toleransi yang diterapkan di sekolah yaitu menghormati teman yang sedang berpuasa. Masih banyak lagi contohnya. Terus bisa juga sikap toleransi itu diterapkan di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu tidak mengganggu tempat-tempat ibadah yang berbeda agama. Ya. Dan sikap toleransi ini sangat penting sekali untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Tanpa toleransi, keberagaman atau perbedaan budaya dan agama itu tidak akan terjadi dan tidak akan adanya perdamaian, kerukunan, dan keharmonisan di Indonesia. Paham? Ada yang ditanyakan? Saya Pak. Bagaimana cara menghargai anggota yang berbeda keyakinan? Bagaimana cara menghargai anggota yang berbeda keyakinan? Ya kan? Contohnya ya? Iya. Nah, contohnya misalnya ada di lingkungan keluarga kalian atau di keluarga kalian ada yang berbeda agama. Misalnya nih, kaliannya itu agama Islam, misalnya ada kakak ya, agama yang non-Islam. Kakak kalian yang non-Islam mau melaksanakan ibadah. Ternyata kalian tidak membolehkannya untuk ibadah di rumah itu, di rumah keluarga kalian. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Hargai, bolehkan, biarkan dia melaksanakan ibadahnya sesuai ajaran agama. Nah, walaupun satu rumah. Ada lagi? Saya Pak. Ya, siapa? Bagaimana Pak cara agar tidak mengganggu tempat beribadah orang yang berbeda agama? Bagaimana caranya agar tidak mengganggu tempat ibadah yang berbeda agama ya? Ya. Nah, bagaimana caranya? Banyak. Ini Pak Gopar menyebutkan salah satunya aja ya. Contohnya, jangan sampai merusak tempat-tempat ibadah yang berbeda agama. Contohnya, tadi membuang sampah di tempat ibadahnya
sembarangan atau mencoret-coret temboknya, ya, tempat ibadah agama yang lainnya, ya, itu contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita saling merusak tempat ibadahnya, ya kan? Ya, itu salah satunya. Ada lagi? Saya Pak, Ya. bagaimana cara menghormati teman yang sedang puasa? Bagaimana cara menghormati teman yang sedang berpuasa? Ya, ya kan? Nah, caranya ada banyak sekali. Yang pertama, dikala ada orang yang sedang berpuasa, entah itu di keluarga, di sekolah, ataupun di masyarakat, ya. Kalau ada yang sedang berpuasa, terus kalian yang tidak berpuasa atau beda agama, ya, maka kalian jangan mengajak makan, ya. Ayo makan yuk. Orang yang sudah tahu dia sedang berpuasa malah diajak makan. Ya. Tuh. Terus yang selanjutnya atau yang kedua yaitu jangan makan di tempat teman yang sedang berpuasa. Teman kalian sedang berpuasa, kaliannya makan itu, disengaja, nggak boleh ya. Itu cara salah satunya menghormati atau menghargai teman yang sedang berpuasa. Paham? Jelas? Ada lagi yang bertanya? Tidak ya? Oke, jelas. Iya. Baik anak-anak, materi Pak Gupar sudah jelaskan. Sekarang tinggal kalian diskusikan dengan teman kalian untuk mengerjakan LKPD. Ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti diskusi secara berkelompok. Ya. Paham? Sekarang silakan buat kelompoknya, bikin kelompoknya. Mulai dari sekarang 4 kelompok. Baik anak-anak, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ya, cara mengerjakannya yaitu satu, di situ ada nama kelompok ya. Tulis nama anggota setiap kelompok, nama kelompok dan kelas, tanggal. Ya. 2, kerjakan LKPD sesuai permintaan soal. Nah, di situ kalian kerjakan apa soalnya, diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, terus ditulis jawabannya di LKPD tersebut ya. Terus semua anggota kelompok saling berpartisipasi. Jangan begini misalnya. Kelompok 1 misalnya atau kelompok 2 yang berdiskusi itu aja. Terus yang satunya diem aja. Jangan seperti itu. Semuanya berpartisipasi, mikir ya. Berdiskusi, tukar pendapat. Oke? Terus yang keempat, hasil diskusi nanti ya dipresentasikan oleh kalian setiap kelompok, diwakili oleh satu peserta didik ya. Baik, paham? Mulai dari sekarang
silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Silakan. Bagaimana caranya harus ini ya. Oh, silakan ke sini. Nah nih, oh ini mengapa kita harus bertoleransi terhadap perbedaan budaya. Jadi nanti kalian itu menjelaskan atau secara tertulis di situ ya, ditulis mengapa. Nah kalian jelaskan alasannya apa, diskusikan. Jangan yang lainnya diskusi, ada 1-2 anak yang tidak diskusi, diem aja ya. Ya silakan. Dan bagaimana cara membangun suasana rukun dalam masyarakat. Jadi begini, nah kalian itu menunjukkan prosesnya, bagaimana cara membangun toleransi itu di dalam masyarakat. Caranya, prosesnya ya, paham? Jadi kalian diskusikan. Kalian akan mempresentasikan ya, setiap kelompok akan diwakili 1 peserta didik untuk maju ke depan ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya, 1 soal saja ya. Nanti baku bertanya dari presentasi tersebut, terus kalian jawab kalau ada yang berbeda jawabannya. Paham? Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabella. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1 dengan jawabannya. Bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi terhadap teman yang beda agama, menjaga sikap dan ucapan agar tidak menyinggung agama teman. Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain? Saya Pak, Pak. tidak mencampuri urusan ibadah atau aturan agama yang dianut teman. Ya, betul. Ada yang lain? Saya Pak, Ya. mau belajar dan memahami perbedaan agama agar lebih saling menghargai. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Sekarang kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pertanyaan nomor 2 dengan jawabannya. Mengapa kita harus bertoleransi terhadap perbedaan budaya dan agama? Karena perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa dihargai. Oke, ada yang beda jawabannya? Saya Pak, Ah, karena setiap orang berhak menjalankan agama dan budaya sesuai keyakinan masing-masing. ya betul. Tepuk tangan semuanya. Sekarang silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dapat majemuk, tidak menyebarkan kebencian atau hoaks yang dapat memecah persatuan. Ya, ada yang beda jawabannya? Kelompok lain? Ya, apa Nurma? Mendengarkan pendapat orang lain dengan sikap terbuka dan tidak memaksakan kehendak. Ya, betul, begitu juga. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, Yanti. menumbuhkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama warga masyarakat. Ya, betul. Ya, silakan, terima kasih. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Fitri Anjani, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan pertanyaan nomor 4 dan jawabannya. Apa yang akan kita lakukan jika melihat teman tidak saling menghargai perbedaan? Mendorong teman untuk saling minta maaf dan memperbaiki sikapnya. Ya. Ada yang lain jawabannya? Saya Pak, Lupa. menjadi penengah dan mengajak teman untuk berdamai. Berdamai ya. Ada lagi? Saya Pak, Ya. memberi pengertian bahwa semua orang harus saling menghormati meskipun berbeda. Ya, silakan terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang tugas kalian sudah dikerjakan, LKPD-nya secara berkelompok dan kegiatan kita juga sudah dilaksanakan ya. Sekarang Pak Bobar ingin merefleksikan ya pembelajaran tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Akan dibagi sebuah soal kepada kalian untuk bahan evaluasi Pak Bobar ya. Nanti kalian kerjakan ya satu persatu. Apa lagi? Silakan dikerjakan ya. Mulai dari sekarang. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua silakan dikumpulkan. Sudah ya? Ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini ya sudah lalui. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari, pentingnya toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama, yaitu toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama itu sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekitar kita, di sekolah, di keluarga, di masyarakat ya. Dengan menerapkan toleransi, kita itu hidupnya akan lebih damai, rukun, dan harmonis ya. Dan apalagi toleransi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan sila ke-3 persatuan Indonesia.
dengan Indonesia. Dengan belajar dan menerapkan toleransi, secara tidak langsung kalian sedang membangun jembatan persahabatan, menguatkan persatuan, dan kalian menjadi bagian dari generasi penerus bangsa yang penuh kasih sayang, ya, saling menghormati, dan kalian juga mampu untuk melaksanakan hidup rukun. Anak-anakku yang hebat, tunjukkanlah walaupun meskipun kita berbeda-beda, kita tetap harus saling menghormati, harus saling bekerja sama supaya kita menghasilkan kebaikan. Anak yang hebat, perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi perbedaan itu untuk dipahami dan untuk dihargai. Semangat? Anak-anakku, minggu depan kita bertemu lagi dengan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila atau PPKN, ya, itu tentang hak dan kewajiban. Baik anak-anak yang hebat, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk menutup pembelajaran hari ini, ya, mari kita berdoa bersama-sama membacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.